Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang permesinan modern. Saya Aditya Dramon selaku moderator. Saya Siskola Fitri. Saya Kristiani. Saya Surya. Saya Bambang Usyad. Saya Muhammad Rifai. Oke. Dulu hari aja tak tahu sudah baca dong. Ya aku. Diam aja. Enggak, itu bisa di skip loh. Pencet ini. Jangan dipotong ya. Lanjut. Pendahuluan yang akan disampaikan oleh Siska. Siska. Ya. Baik, permesinan modern adalah teknologi produksi yang memanfaatkan komputer, sistem kontrol, otomatis, serta peralatan berpresisi tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten. Kehadiran teknologi ini membuat manufaktur menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan permesinan konvensional. Dalam industri saat ini, permesinan modern berperan penting karena mampu memenuhi kebutuhan pasar yang menuntut produksi massal, toleransi kecil, serta waktu pengerjaan yang singkat. Oleh sebab itu, mempelajari permesinan modern sangatlah penting, terutama bagi mahasiswa teknik untuk perilaku industri agar mampu beradaptasi, memahami produksi terbaru dan siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Lanjut yang akan disampaikan oleh Gusti Dosennya. Selanjutnya adalah tentang perkembangan teknologi permesinan, di mana perkembangan teknologi permesinan ini dimulai dari mesin-mesin konvensional yang masih digerakkan manual oleh operator, lalu bertransformasi menjadi mesin otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Perubahan ini semakin terasa ketika kontrol numerik atau NC hingga CNC mulai digunakan, memungkinkan mesin bekerja berdasarkan program digital seperti G-code. Transformasi besar sudah muncul pada era industri 4.0 ketika sistem digital, sensor, internet industri, dan analisis data mulai terintegrasi. Hal ini membuat proses produksi menjadi semakin cerdas, efisien, dan mampu berjalan secara real time tanpa banyak campur tangan manusia. Oke, lanjut Rahman. Lanjut yang akan disampaikan oleh Surya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik permesinan modern. Yang pertama ada otomatisasi yang tinggi. Mesin modern dapat bekerja sendiri berdasarkan program yang dibuat, sehingga tidak perlu diawasi secara terus-menerus. Proses produksi menjadi lebih stabil dan efisien. Yang kedua adalah presisi dan akurasi. Mesin mampu menghasilkan ukuran dengan toleransi sangat tinggi, sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten dan berkualitas. Yang ketiga adalah produktivitas yang meningkat. Kecepatan kerja mesin yang tinggi membuat waktu produksi lebih singkat dan jumlah output yang meningkat. Yang terakhir ada integrasi CAD atau CAD. Desain dari komputer bisa langsung dikirim ke mesin melalui CAD CAD, sehingga proses lebih cepat, minim kesalahan, dan hasilnya sesuai dengan desain. Nah, ada beberapa jenis-jenis mesin modern. Yang pertama ada CNC Machining Center. Ini untuk milling, drilling, dan shaping kompleks. Yang kedua ada CNC Lathe, mesin bubut otomatis untuk komponen sealing press. Yang ketiga ada laser cutting dan water jet. Laser cutting dan water jet adalah pemotongan presisi tinggi tanpa kontak langsung. Yang ketiga adalah 5-axis machining. 5-axis machining ini bisa bergerak ke arah untuk bentuk yang sangat baik. Dan yang terakhir adalah robotic machining. Robotic machining ini adalah mesin berbasis robot untuk fleksibilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya CNC atau Computer Numerical Control. CNC adalah mesin yang dikendalikan oleh komputer menggunakan kode perintah numerik untuk mengatur pergerakan dan proses pemotongan. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti controller CNC, spindle
spindle, motor servo, meja kerja, dan panel operator yang berfungsi mengatur operasi mesin. Cara kerjanya dimulai dari pembuatan mesin, kemudian desain tersebut diubah menjadi program G-code. Dan selanjutnya mesin mengeksekusi perintah tersebut secara otomatis untuk menghasilkan bentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afrosya. Oke, selanjutnya yang itu adalah additive dan hybrid manufacturing. Apa sih additive manufacturing atau hybrid itu? Additive manufacturing itu merupakan proses pembuatan objek dengan menambahkan material secara bertahap lapis demi lapis. Nah, teknologi ini memiliki kelebihan karena mampu menghasilkan bentuk yang kompleks dan sangat cepat untuk kebutuhan prototipe. Sementara itu, hybrid manufacturing merupakan kombinasi antara 3D printing dengan CNC mesin, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya cepat dibuat, tetapi juga memiliki presisi dan kualitas permukaan yang lebih baik. Oke, next itu ada mesin berbasis robotik. Mesin berbasis robotik ini memanfaatkan robot untuk membantu proses manufaktur, terutama pada pekerjaan yang berulang, berbahaya, atau membutuhkan presisi yang tinggi. Selain itu, robotik industri biasa ini juga digunakan robots atau kolaboratif robot, yaitu robot yang dirancang aman untuk bekerja berdampingan dengan manusia tanpa memerlukan pengamanan khusus. Nah, teknologi robotik ini banyak diterapkan dalam proses pengelasan seperti pemotongan, perakitan komponen hingga pemindahan material untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fai. Oke, baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu aplikasi pemesinan modern di industri. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah otomotif. Apa yang maksud otomotif itu? Jadi otomotif di sini digunakan untuk membuat komponen mesin, unipas, dan berbagai bagian presisi kendaraan. Lalu ada namanya aerospace. Nah, manfaat dari aerospace dalam pembuatan turbin, struktur pesawat, dan komponen yang membutuhkan presisian. Lalu ada medis, gunanya dipakai untuk memproduksi alat dan peralatan medis lainnya. Lalu ada namanya mold and dies, berperan penting dalam pembuatan cetakan untuk industri plastik, logam, dan komponen manufaktur lainnya. Lanjut Fai. Lalu di sini ada keunggulan dari permesinan modern. Yang pertama yaitu kualitas produk lebih konsisten. Yang kedua, waktu produksi lebih cepat. Lalu yang ketiga, minim kesalahan manusia. Yang keempat dan yang terakhir, biaya operasional lebih efisien untuk jangka panjang. Lalu ada tantangan dan keterbatasan dari permesinan modern ini. Yang pertama yaitu biaya mesin dan perawatan yang sangat tinggi. Yang kedua, membutuhkan operator pelatih. Yang ketiga, software harus terus diperbarui. Dan yang terakhir, konsumsi energi yang sangat besar. Oke. Selanjutnya untuk secara keseluruhan, mesin modern merupakan bagian penting dari perkembangan industri manufaktur saat ini. Teknologi ini mampu meningkatkan efisien, presisi, dan kualitas produksi di berbagai sektor industri. Menguasai teknologi mesin modern menjadi kunci agar tenaga kerja dan perusahaan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Materi ini diharapkan memberi gambaran mengenai konsep dasar jenis mesin, keunggulan, dan tantangan mesin modern sebagai dasar diskusi lebih lanjut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Pak. Oke, bila dikurangkan mohon maaf. Jika ada teman-teman ada yang bertanya, bisa tanya di kolom komentar itu. Sini ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi